Shalom. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ina Tresya Manik dari kelas 10 3 dari SMA Negeri 1 Sipoholon. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang akan kita capai dalam membahas materi ini. Di dalam kompetensi dasar, 1. Mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. 2. Menyajikan peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kita pelajari yaitu dimulai dengan nomor 1, pengertian BUMN, BUMD, dan BUMS. Kemudian nomor 2, ciri-ciri BUMN, BUMD, dan BUMS. Nomor 3, peran BUMN, BUMD, dan BUMS terhadap perekonomian. 4, bentuk-bentuk BUMN, BUMD, dan BUMS. Kemudian nomor 5, kelebihan dan kekurangan BUMN, BUMD, dan BUMS. Nah, yang pertama nih, kita akan mengetahui tentang pengertian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh BUMN seperti Pertamina, TVRI, Anram, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui juga tentang ciri-ciri BUMN atau Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Adapun ciri-ciri yang pertama, seluruh atau sebagian besar modal BUMN adalah milik negara. Kemudian yang kedua, BUMN bertugas melayani masyarakat. Ketiga, pengawasan BUMN baik secara hierarki maupun fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, kekuasaan penuh dalam kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Kemudian yang kelima, wewenang menetapkan kebijakan perusahaan berada di tangan pemerintah. Keenam, semua resiko yang terjadi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Nah, kita juga perlu tahu apa saja sih peran BUMN terhadap perekonomian Indonesia. BUMN memiliki peran yang sangat penting terhadap perekonomian Indonesia. Di antaranya, 1. Penghasil barang atau jasa demi pemenuhan hajat orang banyak. 2. Pelopor dalam sektor usaha-usaha yang belum diminati swasta. 3. Pelaksanaan pelayanan umum. 4. Sumber penerimaan negara. 5. Membantu mengembangkan usaha kecil dan koperasi. 6. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemudian yang ketujuh, pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk BUMN di Indonesia. Bentuk-bentuk BUMN di Indonesia ada dua, yaitu Badan Usaha Perseroan dan Badan Usaha Umum. Nah, yang pertama ialah Badan Usaha Perseroan atau Persero. Persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya berbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang mana tujuan utamanya mengejar keuntungan. Nah, contoh dari perusahaan Persero adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, PT Garuda Indonesia Terbuka, dan sebagainya.
Nah, yang kedua ada Badan Usaha Umum atau Perum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, contoh dari Perum yang ada di Indonesia adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Jasa Tirta, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Perum Pegadaian, dan sebagainya. Adapun kelebihan dan kekurangan BUMN. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu berusaha pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Untuk kekurangannya, yang pertama, BUMN bertujuan memberi layanan pada masyarakat. Maka seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Yang kedua, maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan pada BUMN. Yang ketiga, lambat dalam mengambil keputusan. Sedikit info, untuk mengoptimalkan peran BUMN dalam perkembangan perekonomian global, maka perlu menumbuhkan budaya kooperasi dan profesionalisme, yakni dengan membenahi pengelolaan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola badan usaha yang baik atau good corporate governance. Nah, setelah kita sudah selesai membahas tentang BUMN, kita akan membahas tentang BUMD. Apa sih BUMD itu? BUMD adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Kegiatan perusahaan daerah adalah mengelola kekayaan daerah, baik kekayaan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Adapun ciri-ciri dari BUMD yaitu yang pertama, BUMD diatur berdasarkan usaha peraturan daerah. Yang kedua, modal perusahaan BUMD berasal dari kekayaan daerah seluruhnya atau berdasarkan ketentuan lain. Ketiga, bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum. Yang keempat, BUMD merupakan badan usaha yang berada di tingkat provinsi. Yang kelima, BUMD berperan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang keenam, BUMD dipimpin oleh Dewan Direksi yang diatur berdasarkan peraturan daerah. Selanjutnya ada peran BUMD terhadap perekonomian Indonesia. Peran BUMD ada 3, yaitu yang pertama, berperan melakukan pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional. Yang kedua, berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah. Yang ketiga, memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Kemudian ada bentuk BUMD di Indonesia. Bentuk BUMD tidak secara jelas dibedakan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Bentuk BUMD biasanya dibedakan atas usaha industri, perdagangan, dan jasa. Nah, contohnya seperti perusahaan daerah air bersih, PT Siar, PT Jatim Graha Utama, Bank Jatim, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan dari BUMD, yang dimana kelebihannya yang pertama, berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. Yang kedua, sumber pendapatan asli daerah. Yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, menyediakan keamanan kerja bagi pengawalnya. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama,
Pengelolaannya menyangkut birokrasi sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan. Yang kedua, sering kekurangan modal. Yang ketiga, maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung kepala daerah. Karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD itu ialah kepala daerah. Nah, setelah kita selesai membahas tentang BUMN dan BUMD tadi, sekarang kita akan membahas tentang BUMS. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan badan usaha swasta asing modalnya dimiliki oleh masyarakat luar negeri. Di bawah ini adalah contoh dari BUMS, seperti Bank Mandiri, Standard Chartered, HSBC, Worry Bank, dan banyak lagi. Nah, kemudian ada juga ciri-ciri dari BUMS, di mana yang pertama, modal usaha dimiliki mutlak oleh pihak swasta. Yang kedua, fokus pada pencarian keuntungan. Kemudian yang ketiga, badan usaha yang memiliki badan hukum. Yang keempat, pembagian modal didasarkan atas kepemilikan saham perusahaan. Kemudian yang kelima, hak suara anggota disesuaikan dengan saham yang mereka miliki. Nah, selanjutnya ada peran BUMS terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, sebagai mitra BUMN. Yang kedua, sebagai penambah produksi nasional. Yang ketiga, sebagai pembuka lapangan pekerjaan. Kemudian yang keempat, sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Selanjutnya, ada beberapa bentuk BUMS di Indonesia, yang dimana yang pertama, perusahaan perorangan, kemudian ada firma, kemudian CV atau persekutuan komanditer, kemudian ada PT atau perseroan terbatas. Nah, untuk yang pertama ada perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang atau pribadi. Contohnya seperti Tatsaka Batik. Tatsaka Batik ini merupakan salah satu perusahaan perorangan yang memproduksi batik khas kebudayaan. Contoh lain seperti bengkel, laundry, salon kecantikan, rumah makan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada firma. Firma adalah sebuah persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menjalankan sebuah usaha dengan nama bersama, dengan tujuan membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Contohnya adalah kantor advokat dan konsultan hukum, Hays & Partners, litigasi and non-litigasi. Nah, kemudian ada CV atau persekutuan komanditer. CV adalah sebuah persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih, di mana mereka membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan, di mana satu pihak memiliki tanggung jawab tak terbatas atas perusahaan dan satu yang lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Nah, contohnya adalah CV Putra Barumun. CV ini merupakan perusahaan kecil yang bergerak di bidang traveling dan penitipan barang. Kemudian yang terakhir ada PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas beberapa saham, di mana saham tersebut dimiliki oleh beberapa pihak yang bersangkutan. Untuk masalah tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di perusahaan disesuaikan dengan jumlah saham yang mereka miliki. Yang contohnya Bumi Sukses Indo. PT ini merupakan perusahaan emas yang ada di Banyuwangi.
Adapun kelebihan dan kekurangan BUMS. Untuk kelebihan, yang pertama, cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, memberi kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto. Yang ketiga, cepat mendapatkan modal. Yang keempat, penyumbang pajak pada kas pemerintah. Yang kelima, banyak menampung tenaga kerja. Kemudian yang keenam, penyedia barang dan jasa. Untuk kekurangan, yang pertama, terlalu mementingkan laba. Yang kedua, sering kesulitan untuk mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan serikat buruh. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan kita untuk materi badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Terima kasih ya sudah menyimak dan tetap semangat belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.